Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurul Istiqamah dari PT IKA Angkatan 2019 dengan NIM 192904013. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai komponen dan aplikasi multimedia. Pertama, komponen multimedia. Menurut Hofstadter, komponen multimedia terbagi atas 5 jenis, yaitu pertama ada grafik, teks, animasi, audio, dan video. Kemudian grafik. Penggunaan grafis dalam aplikasi multimedia pertama ada sebagai ilustrasi untuk menjelaskan konsep-konsep. Kemudian chart untuk ilustrasi dan meringkas data-data numerik. Kemudian warna, background, dan ikon untuk menyediakan keseragaman dan keberlanjutan dalam aplikasi. Selanjutnya integrasi dari teks, foto, dan grafik untuk mengekspresikan konsep informasi atau suasana hati. Kemudian menunjukkan image dan budaya perusahaan. Selanjutnya menjelaskan proses, kemudian menjelaskan struktur organisasi dan ilustrasi dari lokasi. Selanjutnya grafik. Jenis-jenis grafik. Nah, pertama ada background, foto, grafik 3 dimensi, chart, organization chart, dan buttons. Yang pertama ada teks. Dengan perkembangan teknologi multimedia, teks dapat dikombinasikan dengan media lain dengan cara yang lebih powerful dan bermakna untuk menyajikan informasi dan mengekspresikan perasaan. Nah, format teks dapat dibagi menjadi dua bentuk. Pertama ada bullet text, berisi teks pendek di awal dengan simbol-simbol tertentu. Biasanya digunakan untuk menjelaskan konsep atau menjelaskan suatu maksud. Contoh, simbol yang digunakan ialah tanda bintang, huruf A, nomor 1, dan lain-lain. Kemudian paragraf teks merupakan sekumpulan teks, biasanya terdiri lebih dari satu kalimat. Ada 4 bentuk format paragraf, yaitu left alignment, right alignment, centered, dan justified. Kemudian animasi. Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan rentetan frame ke layar. Frame adalah suatu gambar tunggal pada rentetan gambar yang membentuk animasi. Kemudian menurut Foley, Van Damme, Feiner, dan Hayes, animasi adalah untuk membuat suatu hidup. Sebagian orang mengira bahwa animasi itu sama dengan motion atau gerakan. Kemudian tetapi animasi mencakup semua yang mengandung efek visual, sehingga animasi mencakup perubahan posisi terhadap waktu, bentuk, warna, struktur, pencahayaan, tekstur dari sebuah objek, posisi kamera, orientasi dan fokus, dan perubahan dalam teknik rendering. Kemudian audio. Audio merupakan salah satu komponen multimedia yang isi pesannya hanya dapat dirasakan melalui indera pendengaran saja. Format kompresi audio yaitu MIDI, MP3, WAV, AMR, WMV, dan masih banyak lagi. Alat input untuk membuat audio seperti mic, keyboard, sound recorder, dan lain-lain. Sedangkan alat atau software untuk memutar audio seperti W63, musik media player, dan lain-lain. Nah, alat untuk menyimpan audio bisa berupa kaset ataupun CD dan DVD. Selanjutnya video. Nah, video merupakan teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak yang diiringi dengan suara tertentu, yang pesannya bisa dirasakan oleh penglihatan dan pendengaran atau audio visual. Nah, salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan video adalah camcorder, yang digunakan untuk merekam gambar-gambar video dan audio, sehingga sebuah camcorder akan terdiri dari kamera dan recorder. Kemudian alat atau aplikasi yang bisa digunakan untuk memutar video seperti video player, GOM player, VLC player, dan lain-lain. Untuk memutar video yang berformat MP4 ada AVI, WMV, MPEG, dan lain-lain. Kemudian aplikasi multimedia. Nah, aplikasi multimedia adalah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Nah, pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa company travel, video untuk tutorial, e-learning, maupun computer basic training. Kemudian jenis-jenis aplikasi multimedia. Nah, jenis-jenis aplikasi multimedia mencakup pertama ada bisnis.
Nah, bisnis ini mencakup presentasi, pemasaran atau telemarketing, periklanan, demo produk, katalog, dan lain-lain. Kemudian mencakup pendidikan. Nah, pendidikan mencakup tutorial, simulasi dan pelatihan, e-learning, dan lain-lain. Kemudian hiburan. Nah, jenis-jenis aplikasi multimedia hiburan ini juga mencakup games, video on demand atau VOD. Nah, pengguna bebas mengakses data multimedia yang tersedia pada media server atau dalam hal ini dokumen berita, entertainment, file film, musik, dan lain-lain. Baik, itulah tadi hasil penjelasan mengenai konsep dan aplikasi multimedia. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.